Apa emot? Emot. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati wali kelas 11 IPA 1 sampai dengan 11 IPA 6. Kemudian yang kami hormati guru mapel, pendamping dari pembelajaran proyek kolaborasi, yang berbahagia siswa kelas 11 IPA 1 sampai kelas 11 IPA 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di acara sosialisasi pembelajaran proyek yang dilaksanakan hari ini di jam ke-0 ya. Kemudian sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sebagai koordinator pembelajaran proyek dari kolaborasi antar beberapa mapel akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kalian semua dikumpulkan di masjid ini dalam rangka sosialisasi dari pembelajaran proyek yang akan dilakukan selama 3 pekan ke depan, yang akan dimulai pada hari ini ya, hari Sabtu ini dengan kegiatan sosialisasi dulu. Jadi ada sosialisasi pembelajaran proyek yang nanti akan disampaikan semua guru mapel dari tim proyek dari kelas IPA yang terdiri dari kelas 11 IPA 1 sampai kelas 11 IPA 6. Kemudian yang kedua, nanti setiap guru mapel akan menyampaikan pemaparan dari proyek yang akan kalian laksanakan selama 3 pekan ke depan. Ya, dari deskripsi kegiatannya, kemudian tugas yang nanti akan dikumpulkan oleh kalian. Kemudian yang ketiga, evaluasi atau monitoring dan evaluasi seperti kegiatan presentasi hari terakhir ya, minggu terakhir. Kemudian saya jelaskan juga kegiatan pekan pertama, itu yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua ada monitoring dari kegiatan pembelajaran proyek yang nanti dilaksanakan oleh setiap wali, didampingi wali kelas, kemudian didampingi juga oleh guru mapel setiap proyeknya. Jadi itu kegiatannya di kelas ya, monitoringnya. Kemudian pekan ketiga nanti ada presentasi dari hasil proyek yang sudah Anda lakukan. Jadi pekan 3, pekan terakhir tanggal 9 Agustus ya, di hari Sabtunya.
Tapi nanti kegiatan proyek ini bisa dilakukan pada saat pembelajaran selama 3 pekan itu. Jadi menyesuaikan saja nanti secara kondisional. Misalnya proyek yang sudah Anda lakukan misalnya mapel A gitu. Karena nanti ada beberapa mapel yang tergabung di tim IPA. Jadi nggak semua guru mapel bergabung di tim A karena di tim IPA karena dibagi menjadi IPA, IPS dan agama. Jadi untuk kegiatan pertama ini di acara sosialisasi ini nanti setiap guru mapel ada penjelasan dari masing-masing proyek yang akan Anda laksanakan. Nah, pembelajaran proyek ini adalah bagian dari kurikulum berbasis cinta kalau di Kementerian Agama, ya. Jadi pembelajaran proyek ini yang dulunya untuk kurikulum merdeka itu adalah P5RA, sekarang diganti dengan pembelajaran proyek tapi kolaborasi dengan beberapa mapel seperti itu. Jadi intinya sama sebenarnya, cuma lebih disederhanakan. Jadi pembelajaran proyek ini lebih sederhana, efisien waktunya juga, dan sudah ditentukan timingnya sudah dilakukan. Kalau di madrasah di Mandua ini dilakukan awal semester begitu. Itu ya penjelasan untuk pembelajaran proyek kolaborasi. Ya, sudah paham semua ya, insya Allah ya. Ya, jadi nanti untuk pengumpulan tugas juga nanti menyesuaikan dengan guru mapelnya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya juga nanti kondisional aja, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin, ada yang masih belum ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan, silakan. Kalau misalnya ada ini pembelajaran kolaborasi seperti apa, seperti itu, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut saja ya, karena ini singkat, jam ke-0 dan jam ke-1, jadi 2 jam. Dan ini mapelnya banyak ya, jadi kami di tim IPA terdiri dari mapel biologi, kemudian nanti dengan saya, kemudian yang kedua mapel kimia dengan Pak Iqbal, kemudian yang ketiga fisika nanti dengan Bu Suci dan Pak Rizky, karena nanti Bu Suci dengan Pak Rizky kan sudah berbeda kelas untuk pengampunya, karena nanti dibedakan sehingga nanti masing-masing punya proyek sendiri, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah PKWU dari Bu Evi Agustiani, Bu Intan dan Bu Rohaya. Ya, nanti Bu Intan akan sama dengan Pak Faik dari seni budaya, seperti itu. Kemudian lagi bahasa Inggris dengan Pak Wawa ya, nanti juga akan menyampaikan penjelasan dari proyek dari mapel bahasa Inggris. Sepertinya itu saja yang perlu kami sampaikan. Sudah jelas semua ya? Ya. Kalau sudah paham semua, berarti saya lanjut saja untuk pemaparan setiap guru mapel. Dan ini pemaparannya saya runtutkan karena ini temanya yang diambil adalah tema rumah, sehingga nanti kami buat urutan atau sistematika dari kerja yang nanti Anda akan lakukan ya, yaitu nanti guru mapel yang pertama adalah desainnya, berarti ini dengan seni budaya. Monggo Pak Faik nanti setelah ini Pak Faik menyampaikan pemaparan dari mapel seni budaya. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Faik dari mapel seni budaya. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang pada hari ini bergabung dalam pembelajaran proses. Langsung saja, waktunya nggak banyak ya, karena kita kerjaan tayang. Jadi untuk yang pertama, saya sebagai guru mapel seni budaya yang pada kali ini ikut bergabung pada pembelajaran kolaborasi. Jadi dari mapel seni budaya terutama adalah mapel seni rupa ya. Jadi ketika proyeknya adalah temanya rumah, berarti saya yakin kalian sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Sudah tahu ya? Sudah tahu? Belum? Jadi tugas pertama kalian ketika akan membuat sebuah program kan diawali dengan merancang ya, atau desain. Jadi dari mapel seni budaya, karena ditempatkan atau dipaskan dengan materi yang ada di silabus, yaitu membuat karya yang berdampak pada lingkungan. Itu adalah materinya, sehingga ketika temanya ada rumah, kira-kira rumah kan berdampak juga pada lingkungan ya. Karena dengan adanya rumah tentunya kan banyak lingkungan yang berubah, mungkin bisa jadi panas, bisa jadi teduh. Nah, itu adalah efek karena adanya rumah. Jadi intinya adalah di proses ini kalian akan mengawali dengan merancang atau membuat desain untuk sebuah rumah. Dan karena waktunya ini mungkin tidak terlalu lama ya, jadi targetnya minggu depan ini rancangan atau desain sudah selesai atau sudah jadi. Jadi nanti tugas kalian per kelompok ya, karena akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Jadi per kelompok minggu depan sudah punya rancangan sebuah rumah. Yang di sini yang akan saya lihat adalah kalian cukup membuat desain rumah yang tampak depan. Dan yang kedua adalah membuat denah ruangnya. Jelas ya? Jadi membuat denah ruang dan menggambar atau membuat rumah, desain rumah yang tampak depan. Tidak usah tampak samping, atas dan bawah, nggak usah. Nanti waktunya nggak cukup. Jadi untuk penilaian di cabang seni rupa atau mapel seni budaya adalah denahnya dan gambar rumah tampak depan. Ingat, karena ini adalah sebuah rancangan, berarti kan diwarnai ya, diwarnai. Terutama untuk yang desain rumah yang tampak depan. Dan silakan kalian bisa menggambar bebas, bisa manual, ya bisa pakai pensil, bisa pakai spidol, dan juga bisa menggunakan aplikasi. Karena sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat desain rumah atau rancangan rumah. Ada planner 3D kan macam-macam ya. Itu banyak yang gratis, silakan bisa dipakai. Targetnya minggu depan sudah punya rancangan. Jelas ya? Dua tugasnya, satu adalah denah ruangnya, denah rumahnya, misalnya ruang tamu, ini dapur, itu kamar ya, kemudian ada terasnya. Kemudian yang kedua adalah rumah digambar yang tampak depan, wajah rumahnya saja, nggak usah belakang samping, nggak usah, nanti waktunya nggak cukup. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ini bisa di kertas dan bisa kalian cetak kalau itu misalnya menggunakan aplikasi yang digital ya. Dari kami, dari mapel seni budaya, saya rasa cukup ya. Silakan dilanjutkan oleh mapel yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari mapel matematik. Ini cepetkan ke kerudung. Ini ditekan kayak gini, cepetkan ke kerudung. Sini. Ya, Nggak usah pakai ini. pakai itu untuk TikTok yang ini yang kecil. Oh, TikTok.
Kok tiktokan sih? Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pembelajaran berkolaborasi dengan mapel lain ya. Salah satunya adalah matematika yang sudah pernah saya sampaikan di kelas di awal materi, yaitu materi kita kan pertama polinomial ya. Nah, polinomial itu nanti kaitannya dengan proyek, yaitu dengan tema rumah, maka kita akan bisa menerapkan polinomial itu dalam pembuatan rumah untuk mengetahui bahan yang akan digunakan itu seberapa banyak. Misalkan dalam matematika kan variabelnya X gitu ya. Nah, rumah itu kan yang dibutuhkan harus tahu panjangnya dinding berapa, lebarnya dinding berapa, tingginya berapa. Nah gitu ya. Nah itu nanti kita terapkan dalam polinomial. Nah begitu. Kurang lebih seperti itu. Gambaran gampangnya seperti itu. Terus silakan nanti kalian masing-masing desainnya satu atau disamakan atau beda-beda Pak? Apa terserah kelompoknya masing-masing ya? Oh ya, silakan berkreativitas dan kreativitas sendiri, dan nanti hasilnya juga akan beda-beda ya dari masing-masing rumah itu. Siapa ya? Mungkin itu ada yang sudah jelas belum kaitannya dengan polinomial? Itu ya, penerapannya seperti itu. Gitu ya. Itu ya Bu. Hasilnya portofolio ya. Oh beda-beda ya Bu, hasilnya beda-beda masing-masing guru mapel. Oh ya, untuk matematika itu nanti hasil akhirnya adalah portofolio ya. Dari desain nanti ketemu bahan-bahannya, variabel X-nya itu, nah dibuat portofolio gitu ya, masing-masing kelompok. Satu kelompok 4 orang atau 5 atau 6 orang gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu untuk polinomial, maksimal 6 orang. Dari saya cukup sekian dari mapel matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi semua mapel. Jadi dikelompokkan dalam kelompok IPA IPS sendiri ya. IPA sendiri, IPS ada. Ya, untuk IPA kolaborasinya dari mapel IPA dijepitkan untuk TikTok. Jangan lupa tap-tap layar. Terima kasih Kakak. Baik Kakak. Kolaborasinya untuk materi untuk IPA ini ada mapel spesifik IPA ya, ada fisika, kimia, biologi, matematika, kemudian mapel lainnya ada dari PKWU atau prakarya dan kewirausahaan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi tadi kan seni budaya udah bikin desain, itu ada ukurannya, udah ada ukurannya. Berarti untuk PKWU-nya itu jadi produk, jadi rumahnya kamu bikin. Itu rumahnya dibuat tapi menggunakan bahan limbah, karena temanya bahan limbah ya. Jadi menggunakan bahan limbah, bahan bekas, bisa menggunakan kardus atau menggunakan stik es krim juga bisa, terserah silakan. Jadi nanti misalnya kayak contohnya nanti untuk dinding rumahnya dia menggunakan kardus, nanti atapnya boleh menggunakan stik es krim. Jadi nanti untuk PKWU jadi produknya sesuai dengan desain yang kalian buat. Untuk
besok kan presentasi. Nah, untuk biologi kan dalamnya dipresentasikan. Berarti atapnya bisa kebuka. Apa nggak perlu pakai atap? Lah itu untuk yang IPA, IPS sama mungkin yang lainnya temanya sama apa beda? Katanya beda. Oh, sama. Anu nggak tahu dia memanfaatkan dari apa. Oh begitu. Jadi file. Iya. Untuk semester ini ada berapa Nggak project? usah pakai atap. Berarti cuma Kalau rencananya berapa project? Tapi semester ada satu proyek sama cuma kelasnya beda aja. Jadi untuk PKWU karena itu nanti hasil produk kalian dipresentasikan ya. Dan itu kan tadi dari seni budaya itu ada apa? Desain jenah rumahnya, ada kamar, itu juga dibuat. Pak Isro Jadi nggak ada masuk. Pak kamarnya, Isro tetap seperti itu, ada denah kamarnya. Isro kan nggak Terus masuk ada tema ini. kayak misalnya ruang tamu Kayaknya itu nggak ya? dibuat di dalamnya. Karena untuk Nggak kelihatan di sini, jadi Pak Isro. tidak perlu menggunakan atap, hanya apa namanya temboknya aja sesuai dengan desain yang kalian buat kayak gitu. Untuk PKWU udah jelas belum? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Mapelnya dengan Bu Rohaya sama Bu Intan. Nanti yang kelasnya Bu Rohaya juga sama seperti itu, kelasnya Bu Intan juga sama. Jadi kita menyesuaikan dengan seni budaya, sketsa yang kalian, desain yang kalian buat. Untuk prakarya ada pertanyaan tidak? Udah jelas? Gimana? Komisi Bu ingin bertanya, apakah boleh nanti kita membuat rumahnya itu dari bahan gabus? Boleh, bebas. Yang penting itu bahan limbah, karena temanya bahan limbah. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi untuk prakarya? Baik Ibu, terima kasih. Kalau sudah jelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tab-tab layarnya kakak. Terima kasih kakak. Ini saya dipasang ini. Nah sekarang pemaparan dari fisika. Saya boleh berdiri? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham tugasnya? Ya sudah berarti. Oke, begini. Tadi karena saya tahu di akhir mungkin ada satu kesimpulan sederhana ya. Jadi kita di sini ada 4 mapel yang nanti akan berkolaborasi memberikan tugas kepada adik-adik sekalian, pada teman-teman sekalian. Temanya sudah pasti tadi ya, jelas sudah. Cuma di setiap mapel mungkin ada tinjauannya yang perlu teman-teman nanti perhatikan. Khususnya yang pertama adalah seni budaya. Kalau sudah belajar dengan fisika dengan saya, maka kita sudah mempelajari satu bab pertama yakni vektor gitu ya. Gitu. Salah satu fungsi vektor adalah kita bisa membuat kerangka di berbagai macam dimensi, gitu ya. Dari mulai 1 dimensi, 2 dimensi, sama 3 dimensi. 1 dimensi itu berarti satu lintasan garis gitu ya. 2 dimensi berarti bidang. Kalau 3 dimensi berarti ruang. Nah targetnya ini adalah pada level yang lebih tinggi yakni 3 dimensi itu tadi. Mungkin saya ingatkan dulu, kalau misalkan 1 dimensi berupa garis, kira-kira vektor satuannya kemana saja? Titip salam atas nama Danang. Nanti tak give. Iyalah dikip. Z saja gitu ya. Kalau misalkan 2 dimensi bidang berarti vektor posisinya kemana aja yang memungkinkan? X, Y, terus X, Y, terus yes, ya. Nah Danang itulah titip yang salam ke siapa ini Danang? oleh Pak Faik di awal. Jadi dari seni budaya itu hanya mengharapkan bidangnya saja. Jadi berupa gambar 2 dimensi, bisa dari atas, bisa dari samping, tetapi untuk yang seni budaya mintanya dari depan, betul nggak? Paham nggak? Oke, 1 tuh ya di seni budaya. Terus yang kalau dari fisika tentu saja pada levelnya naik lagi, yakni 3 dimensi. Berarti ada sumbu Danang anaknya Pak Heri. sama jadi ya. Nanti jadinya berupa Kenal Danang anaknya Pak Heri.
dimensi. Ya, jadi ada dindingnya, ada alasnya, gitu kan? Seperti Nggak tahu ya. Nah, itulah yang diharapkan oleh Bu Evi tadi ya. Karena yang diminta adalah bahan-bahannya dari Pak Iqbal limbah, itu di depan gitu ya. tuh Pak Iqbal lagi. Kalau Pak Rizky nanti yang kita harapkan hanya membuat struktur yang lebih detail lagi. Gimana? Yakni seandainya kamu punya ruangan di rumah berupa ruang tamu, ruang kamar tidur atau kamar mandi, dapur dan sebagainya, maka yang 6 hari kerja adalah barang-barang yang acara apa itu Pak? Acara sosialisasi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran tematik berbasis proyek untuk kelas 11 IPA. Jadi yang saat ini sedang kegiatan sosialisasi ini adalah untuk kelompok IPA. Kalau kamarmu berapa kali berapa kira-kira? Berapa? Oh, nggak tahu. Adilah gimana? Kalau kamarmu berapa kali berapa ukurannya? Oh, 5 kali 5. Kira-kira di dalam kamar itu apa saja isinya? Almari, terus? Ayo belajar kimia lagi Pak. Wegah. Angkatan 2014 belajar kimia lagi. Wegah. Nah, itulah maketnya yang dibikin oleh teman-teman nanti. Berarti dalam 5 kali 5 yang diskalakan dalam skala yang kecil, kita ringkas ya. Misalkan 5 kali 5 dalam satu skala. Bu Dati cantik banget, Masya Allah. 1 meternya 5 cm misalkan, ya enggak? Nangkap? Kalau 1 meternya 5 cm berarti ruangan itu digambar dalam bidang berapa kali berapa, Mbak? Rumahnya kamarnya Mas Abdillah itu di 5 kali 5 meter. Kalau dipetakan dalam 5 cm dalam 1 meter berarti Pak Yuli nggak ada Pak Yuli. Bu Yuli mungkin yang dimaksud 1, 2, 3. Bu Yuli udah pensiun. Berapa? Udah lama pensiun. 25 kali acara 25 sosialisasi ya. pembelajaran berbasis proyek. Jadi maketnya ukuran pembelajaran tematik berbasis dengan proyek. Dari perabot Sabtu yang untuk ada madrasah di itu rumah tetap masuk. kalian. Jadi untuk Nah, tentu saja, untuk madrasah saya alia tambahkan, khusus lah ya, mungkin madrasah teman-teman alia negeri 2 Kebumen mengobservasi itu 6 hari kerja. Jadi di rumah kalian observasi dulu. Mungkin ada bagian apa yang ada di sana perabotnya dan sebagainya diobservasi. Pak Yuli nggak ada. Setelah itu baru Bu Yuli dibikin desainnya ya sesuai tadi permintaan dari seni budaya di Pak Faiz. Man 2 yang di Watu Barut bukan. Yang di Watu Barut itu Man 1 Pak Faiz bisa dibuat menggunakan aplikasi Watu Barut itu Man 1. Dan kemudian dibikin Pak, jadi bikin kur tidak Pak. Alhamdulillah. Nah, sementara masih niat. Kemudian sebagian kelompok yang lain mungkin bisa mencari alat dan bahannya. Ada sampah di sekitar rumah dari kardus atau gabus dikumpulkan dulu dan sebagainya. Man 2 itu yang dekat stasiun. Nah, baru kemudian disusun dalam yang selatan Gor 3 Gembira dimensi tadi. Nah, kalau dari stasiun kita mungkin hanya cukup 1 ruang atau 2 ruang saja lah. Mungkin teman-teman bisa membuat kamar dengan ruang tamu ataupun 1 ruang kayak juga nggak apa-apa. Nah, yang penting maketnya nanti sesuai desain yang artistik aja lah, gitu ya, seperti itu. Semakin bagus desainnya, semakin baik. Semakin detail posisinya, semakin baik, gitu ya. Untuk lembar kerjanya mungkin baru kita share di minggu depan gitu nanti, karena kegiatan ini berbarengan dengan kegiatan di kelas. Berarti Bapak Ibu guru yang ngantuk mapel itu kan nanti akan ketemu di kelas terus ya, kayak gitu. Jadi kita nanti bisa jelaskan di sana. Sisanya mungkin diserahkan untuk membuat kelompok dan sebagainya, nanti mungkin diatur sambil jalan kalian ya, kayak gitu. Itu saja mungkin dari saya gambaran awalnya. Semoga teman-teman bisa paham ya, bisa dipahami, nanti bisa kita kerjakan setelah ini. Guru Bahasa Jawa 2014 Pak Mahrus mungkin ya. Waalaikumsalam. Ya, saya sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mapel biologi hampir sama karena ini temanya rumah.
Untuk materi yang pertama, sebelumnya kan ada materi tentang struktur dan fungsi sel ya. Nah, ini ada beberapa kelas yang sudah saya berikan tugas, tapi awal itu tentang analogi rumah. Jadi ini kita samakan saja karena ini saya sesuaikan dengan materi awal, yaitu materi organel sel, yaitu struktur dan fungsi selnya. Jadi ini analoginya rumah sel ya. Jadi Anda tadi sudah membuat desain di seni budaya, kemudian dari rumah yang PKWU dari limbah ya, dari kardus, dari barang-barang bekas yang tidak terpakai. Nah, ini nanti untuk biologi hasil produknya, tugas akhirnya itu Anda membuat desain rumah dengan model visual saja. Jadi model visual yang nanti dikumpulkan setiap kelompok, dikumpulkan melalui link drive saja di saya. Tapi Anda membuat desainnya itu disesuaikan dengan struktur dan fungsi selnya. Misal kalau tadi ada dinding rumah gitu ya, berarti itu analoginya sebagai dinding selnya kalau di sel tumbuhan. Kemudian kalau di sel hewan itu berarti membran selnya, karena di sel tumbuhan tidak ada dinding selnya. Semacam itu. Nah, tadi di PKWU juga sudah ada bagian-bagian isi dari rumahnya ya, dari isi dari rumah. Misalnya ada kursinya, ada mejanya, kemudian ada aksesoris rumahnya, seperti itu. Nanti bisa dianalogikan dengan organel selnya gitu ya. Jadi nanti di visualisasi di model visualnya nanti bisa dijelaskan bagian strukturnya. Jadi bagian rumah yang mewakili dinding sel itu apa, kemudian bagian rumah yang mewakili mitokondria seperti itu ya, organel sel yang lain seperti nukleusnya seperti apa, itu nanti dijelaskan di hasil produk biologinya seperti itu. Jadi insya Allah sederhana gitu ya, insya Allah 3 pekan selesai, karena itu hanya model visual saja, tapi menggambarkan dari organel sel dan sel itu sendiri gitu ya. Sudah paham ya bentuk yang biologi? Saya kira Anda sudah materi yang pertama juga sudah saya jelaskan sebelumnya seperti itu. Untuk biologi itu saja ya, saya kira. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan dari bahasa Inggris, Pak Wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami bahasa Inggris wajib kelas 11 MIPA ya. Kebetulan saya yang menjadi guru kalian dari MIPA 1 sampai 56 untuk mata pelajaran bahasa Inggris wajib. Nah, seperti halnya mapel yang lain, pembelajaran berbasis project ini harus dikorelasikan dengan materi yang sedang disampaikan ataupun materi yang ada di semester Gasal ini. Nah, kebetulan untuk bahasa Inggris wajib itu materi pertama dalam pembelajaran semester Gasal itu adalah digital literacy ya, atau literasi digital kemarin yang sudah saya sampaikan di beberapa kelas. Pada intinya untuk bahasa Inggris wajib ini dalam pembelajaran project ini nanti kalian ketika sudah menjadi sebuah karya atau sudah menjadi sebuah project yang selesai, yang bagus, nah kalian silahkan membuat deskripsinya dari karya kalian tersebut, dari desain kalian tersebut, dari hasil
proyek kalian tersebut, kalian membuat deskripsinya, kemudian kalian posting di sosial media kalian. Jadi untuk kalau berdasarkan time schedule-nya nanti mungkin bahasa Inggris wajib itu menjadi gongnya atau menjadi akhirnya. Jadi kalian membuat deskripsi tentang objek tersebut, dari misal bahannya apa, dari ukurannya, dari sifat-sifat dari objek tersebut seperti apa. Nah, kalian buat deskripsinya, kemudian kalian post di sosial media kalian. Jadi setiap kelompok nanti akan memposting hasil karya tersebut di sosial media kalian, yang tujuannya pastinya untuk menginformasikan ke khalayak luas atau mungkin bisa menginspirasi khalayak luas dengan apa yang sudah kalian buat. Paham? Pada intinya nanti digital literacy yang berupa tes deskriptif seperti itu. Nanti apabila ada kesulitan tentang apa yang menjadi tugas dari bahasa Inggris wajib di project ini, bisa kalian tanyakan di pembelajaran di kelas. Do you understand? You good? Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Cepet. Ini cepet. Dicepet ini kan buka tekan. Ini kayak gini loh, tekan kayak gini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan untuk fisika berkaitan dengan desain rumah, merancang desain rumah secara vektor ya, secara vektor 3 dimensi, berarti dalam arah subuh X, subuh Y, dan subuh Z. Nah, di sini kalian tidak hanya membuat maket rumah saja. Untuk sampai membuat rumah itu kan harus ada desainnya, ya enggak? Nah, sehingga kalian membuat desain grafisnya, gambarnya diukur dari subuh X-nya berapa, subuh Y-nya berapa, subuh Z-nya berapa. Jadi kalian ada dua gambar, dua proyek. Satu membuat desain grafisnya, gambarnya, kemudian yang kedua visualnya langsung dalam bentuk maketnya, atau cara bahasa sekarang ya minimalis rumahnya gitu ya. Nah, itu nggak usah komplek-komplek, ini ada kamar 1, 2, 3, nggak usah, karena nanti untuk fisika itu yang penting adalah dalam perhitungan vektor, bukan hasil gambarnya, tapi perhitungan vektornya, baik itu secara desainnya maupun gambarnya. Jadi harus ada kesesuaian antara perhitungan dengan gambar. Bisa dipahami ya? Oke, untuk nanti yang masih membutuhkan pertanyaan mungkin bisa melalui grup. Untuk fisika, karena ini adalah IPA 1 sampai 6, 2 guru, khusus ibu yang F1, yang lain adalah Pak Rizky, nanti disamakan, sehingga tidak ada perbedaan, karena nanti penilaiannya itu juga bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Siapa? Dicepitkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika wajib sendiri ikut mengkolaborasikan, yaitu dengan materi yang pertama itu adalah lingkaran. Mungkin untuk IPA 5 dengan IPA 6 belum disampaikan ya, tapi nanti akan segera disampaikan oleh Pak Jafar. Nah, materi yang dikolaborasikan adalah lingkaran. Dari desain semua mapel yang tadi sebelumnya itu kan kamu buat miniatur ya, atau enggak dimensinya 2 dimensi. Nah, semuanya itu buatkan 2 atau 3 unsur, yaitu dalam lingkaran. Misal dalam rumah tersebut itu kamu kaitkan yang materinya lingkaran. Misal gambarannya ya, kalau kamu bikin pagar itu ada lingkaran-lingkarannya. Nah, itu sebutkan semuanya itu unsur-unsur lingkaran, masukkan. Ada gambaran?
Misal kalau di dalamnya kamu mau buatkan jam dinding juga tidak masalah. Tapi nanti rubik penilaiannya dalam satu kelompok itu akan beda-beda. Satu kelas dibikin beberapa kelompok. Nah, kelompok satu dengan kelompok yang dua desain lingkarannya itu beda-beda. Jadi tidak disamakan. Ada pertanyaan? Belum? Ada gambaran ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tap-tap layar kakak. Jadi begini, kimia ya, kimia mewakili kimia. Teori atom Dalton. Gimana teori atom Dalton? Jangan lupa tap-tap layar kakak. Jadi kalau kemarin pernah belajar bahwa atom menurut Dalton itu adalah saya katakan saja sebagai bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Katanya Dalton atau menurut Dalton, apapun atomnya itu sifat massa, bentuk, kemudian apa lagi? Itu sama ya. Jadi atom hidrogen, atom helium, atom karbon, atom apapun, beda atom, itu bentuknya sama, masanya sama, dan seterusnya sama ya. Itu menurut Dalton. Ternyata kemudian zaman berikutnya atau ilmuwan berikutnya itu mendapatkan bahwa ternyata atom itu masih memiliki partikel dasar, ya kan? Ada proton, ada elektron, ada neutron, dan seterusnya mungkin mulai dari menurut Niels Bohr bahwa elektron beredar mengelilingi inti itu dalam lintasan orbit, ya kan? Nah, kemudian ternyata ditemukan bahwa itu kurang pas. Walaupun untuk beberapa kasus teori atomnya Niels Bohr itu masih digunakan, ya, untuk beberapa keperluan itu masih digunakan. Ternyata yang ditemukan itu tidak lagi pas, atau ada yang lebih sesuai dengan fakta-fakta atau hasil penelitian yang ditemukan berikutnya, yang kemudian menjadi model atom modern atau model atom mekanika kuantum, ya. Yang kemudian lagi singkat cerita, pada model atom modern itu ternyata elektron dalam beredar mengelilingi inti itu tidak asal, ya kan? Ternyata jika mungkin di antara kalian sudah ada yang sekilas membaca atau sudah pernah ada yang mempelajari, ternyata pada lintasan yang paling dekat dengan inti, jumlah elektron yang duduk di sana atau yang muter-muter di sana itu maksimal hanya 2. Kemudian di lintasan lebih luar lagi ternyata maksimal hanya 8, dan seterusnya, ya kan? Saya ambil contoh elektron yang beredar mengelilingi inti pada lintasan yang kedua, ini menggunakan model atomnya Niels Bohr. Ternyata dari 8 elektron yang mengelilingi inti di lintasan nomor 2 menurut model atomnya Niels Bohr, ternyata itu bermacam-macam, ya, ternyata bermacam-macam. Ada yang kemudian menurut model atom mekanika kuantum atau model atom modern, dari 8 tadi ada yang menempati subkulit S, ada yang menempati subkulit P, dan seterusnya untuk elektron yang menempati pada kulit-kulit yang lebih tinggi. Nah, sekarang hubungan dengan kegiatan proyek kita. Jadi dengan kegiatan proyek kita nanti yang temanya adalah rumah kita, nggak ada kitanya. Oh iya, yang temanya adalah rumahnya Pak Faik mungkin. Jadi nanti harapannya pengetahuan kalian tentang ternyata atom itu punya struktur atom, ternyata elektron dalam beredar mengelilingi inti itu ada aturannya, sederhananya seperti itu, ya. Sederhananya seperti itu, ada aturannya, tidak asal.
itu lebih terpahami, lebih kalian bisa pahami dihubungkan dengan apa? Rumah ya. Rumah ternyata dalam sebuah rumah itu ada kamar dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi untuk tema rumahku, konteks ke pembelajaran kimia nanti adalah diharapkan kalian nanti akan lebih memahami tentang struktur atom. Kira-kira seperti itu. Itu saja mungkin, Bu Guru. Produknya nanti adalah portofolio. Ya, portofolio. Ngarang. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tap-tap layar kakak. Ada sih komentar tak? Dijepitkan kakak. Ini ada tekan juga. Langsung Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan ya dari beberapa mata pelajaran, ada fisika, kimia, biologi, terus ada matematika juga. Kalau di riset mungkin lebih ke pembuatan karya tulisnya. Jadi deskripsi di bagian secara keseluruhannya, dimulai dari pemanfaatan, misal dari bahan bekasnya itu, nah dibuat deskripsi dari pembuatan bahan bekas, dari pemilihannya sampai terjadi pembentukan si rumahnya itu. Udah? Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi bentuknya nanti itu karya ilmiah aja, bentuk laporan seperti itu, seperti laporan karya tulis ilmiah. Nggih. Bentuknya seperti portofolio. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Mungkin seperti itu. Nggih, Bu. Iya. Kenapa Ibu? Sampun. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, saya melanjutkan sebentar ya, Itu terkait dari semua mapel yang tadi pemaparan dari awal sampai akhir. Berarti jumlahnya berapa? Banyak sekali tugas Anda ya. Ya, selamat mengerjakan tugas saja gitu ya. Jadi ada mapel apa tadi? Fisika, kemudian kimia, biologi, PKWU, kemudian ya riset, terus apa lagi? Bahasa Inggris, seni budaya, lebih dari 6 ini, 7 ya? Iya, ada 7 mapel ya. Mudah-mudahan kalian semangat belajar terus ya. Ya. Jadi diniatkan ibadah lah ya. Ya. Dari 7 tugas itu, yang karena tugasnya lumayan banyak, tapi kan harus diselesaikan 3 pekan. Jadi Anda harus mengatur waktunya. Dari satu kelompok itu Anda bisa membuat per satu kelompok 6 siswa ya, silakan. Karena ini kan ada 7 tugas gitu kan. Paling tidak ya semuanya membuat ya. Jadi saling
membantu dari tugas kalian tadi. Ada 7 mapel yang saya kira cukup lumayan banyak dari 3 pekan itu. Begitu ya. Jadi saya minta kalian satu kelompok untuk kerjasama dan kompak untuk mengerjakan tugas ini. Karena kalau hanya 1-2 orang yang mengerjakan gitu kan, biasanya kelompok kamu sajalah gitu ya. Nah itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi Anda, ini kan tugas kalian semua walaupun itu kelompok. Seperti itu. Kalau pembagian kelompoknya Anda buat sendiri ya. Buat sendiri atau bagaimana ini? Iya, maksudnya ditentukan sendiri atau kami yang menentukan? Ya, oke. Jadi Anda lebih nyaman sendiri ya, silakan. Yang penting satu kelompok 6 siswa, ya maksimal, ya maksimal. Karena biasa satu kelas itu kan 36 siswa. Jadi nanti satu kelompoknya 6 siswa cukup dengan 7 tugas tadi itu, ya. Ada pertanyaan untuk pembagian kelompok, silakan membuat kelompok sendiri atau nanti kalau ada yang belum jelas dari pemaparan guru mapel sebelumnya itu bisa ditanyakan kembali pada saat di pembelajaran selama 3 pekan itu ya. Dari yang sebelah utara ada pertanyaan? Tidak ada untuk pembelajaran proyek hari ini kolaborasi mapel. Yang putra ini cukup? Ya. Kalau cukup berarti Anda sudah mulai melaksanakan tugas proyeknya. Karena ini juga bagian dari penilaian kami di semester ini. Jadi nanti semester berikutnya mungkin akan ada juga seperti itu karena dengan kurikulum yang sama. Jadi ini tidak uji coba sebenarnya, ya baru awal untuk pembelajaran proyek yang sebelumnya adalah P5RA. Jadi kami menyesuaikan lagi dengan kurikulum yang baru lagi seperti itu. Nah jadi diniatkan dengan ibadah ya, ibadah mencari ilmu, kemudian belajar, semuanya akan dimudahkan dan kalau kita niatkan ibadah pasti ada manfaat ke depannya seperti itu ya, insya Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama dan kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya sebagai koordinator pembelajaran proyek mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.